Halo semua, Hao. Perkenalkan, nama aku Gracia Nita Permatasari. Kalian bisa panggil aku Cia. Di sini aku akan memberikan pengajaran mengenai dasar-dasar dalam bahasa Mandarin. Nah, sebelum itu kalian tahu gak sih bahwasannya bahasa Mandarin merupakan bahasa kedua yang paling banyak digunakan di dunia. Maka dari itu nih, kita perlu banget yang namanya belajar bahasa Mandarin. Nah, kali ini aku akan memulai dengan pembelajaran 4 nada dasar dalam Mandarin. Kalau kalian tahu, kalau orang Cina atau orang yang menggunakan bahasa Mandarin itu jika berbicara itu memiliki nada yang berbeda. Nah, kalian tahu gak sih sebenarnya nada-nada itu adalah memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti misalkan aku menyebutkan ma, itu artinya kuda. Sedangkan kalau aku nyebut ma, itu artinya ibu. Itu beda-beda banget kan teman-teman. Nah, maka dari itu mari kita pelajarin bareng-bareng. Nada yang pertama adalah nada 1 yang memiliki bentuk seperti ini. Nah, ini tuh kita bisa bilang dengan nada yang tinggi dan datar seperti ma. Kalau kita bilang biasa kayak ma gitu kan. Nah, kalau ini ada ma tinggi dan datar. Nah, ini tuh kalau misalkan kita kasih contoh lah kayak ma itu artinya ibu, seperti itu. Lanjut ke nada 2. Nada 2 ini lambangnya seperti ini nih. Nah, dia tuh naik gitu kan. Nah, maka dari itu setiap kali kita melihat ada nada 2, kita dapat mengucapkannya dengan naik. Nadanya naik kayak ma seperti itu. Nah, ma itu sendiri memiliki arti kebas. Jadi kalau kita ngomong ma itu artinya kebas. Dan nada 2 sendiri itu biasanya lebih ke kayak sedang bertanya kayak ma seperti itu. Nah, kalian sudah menemukan kan bedanya ma dengan ma, sudah kan? Nah, seperti itu. Dan ada 2 lagi. Lanjut nada ketiga. Seperti bentuk ini, seperti V, seperti ini nih. Ini akan. Nah, ma itu tuh juga memiliki arti yang berbeda. Jadi pengucapan ma atau nada 3 itu tuh seperti turun lalu naik kayak ma itu nada 3. Nah, kalau dari contohnya sendiri kan tadi ma itu artinya mama, ma itu artinya kebas. Kalau nada 3 ma itu artinya kuda, seperti itu. Beda kan teman-teman? Lanjut ke nada keempat. Nah, untuk nada keempat sendiri ini nadanya dihentakkan seperti kayak ma kayak marah gitu loh teman-teman, kayak ma seperti itu. Nah, dari contohnya sendiri ma itu tuh artinya memarahi. Jadi nada 1 nadanya diucapkan dengan tinggi dan datar seperti ma. Nada 2 diucapkan seperti bertanya atau dari turun ke naik ma. Lalu nada ketiga diucapkan dengan mengayunkan dari naik, turun, naik lagi kayak ma. Sedangkan kalau nada keempat itu tuh dihentakkan seperti orang marah, seperti kayak ma gitu. Sampai sini udah paham kan ya mengenai nada-nada? Nah, ayo kita lanjut ke materi berikutnya. Kalian tahu gak sih kalau sapaan dalam bahasa Mandarin kepada orang tua, kepada teman, kepada guru itu memiliki bahasa yang berbeda. Seperti kayak kalau ke guru tuh kayak lebih kan biasa kan kita kayak ibu, iya bu, halo semuanya, halo teman-teman, seperti itu kan. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari hari ini mengenai ragam sapaan dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, kalau misalkan kita sapa ke teman kita atau ke anak yang lebih muda atau pokoknya yang tidak di atas kita maupun tidak yang lebih kita hormatin, itu kita dapat mengucapkan ni hao gitu. Ni hao. Nah, ni hao sendiri memiliki arti
halo. Halonya ini tuh untuk ke teman-teman, ke teman biasa, ke teman kita satu orang, ataupun ke orang yang lebih kecil, anak yang lebih kecil. Pokoknya itu ni hao, itu tuh bukan formal seperti itu. Lalu untuk ragam sapaan kedua ada nin hao. Nah, di sini nin hao ini tuh lebih ke orang yang lebih tua, seperti kayak ke kakek, ke nenek, ke bibi, ke tante, atau lebih orang yang lebih kita hormati, seperti itu. Jadi perbedaan ni hao dengan ni hao dengan nin hao itu memiliki perbedaan, dimana kalau ni hao itu tuh untuk ke teman sebaya atau ke yang lebih muda, sedangkan kalau nin hao itu ke orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati. Ada ke teman-teman, seperti misalkan ke temen kalian ada 3 orang, 2 orang, 4 orang, itu tuh kalian dapat bilang ni men hao. Nah, di sini tuh kayak ni men itu kan kayak kalian, dan hao itu halo. Jadi kayak ni men hao itu tuh seperti kayak halo teman-teman, seperti itu, ni men hao. Atau bisa juga diucapkan kepada segerombolan orang tapi tidak terlalu banyak orangnya. Atau kita dapat juga bilang ni men hao, seperti itu. Lalu selanjutnya ada sapaan untuk guru. Nah, pasti kalau kita ke guru beda dong dengan kita ke teman kita. Kayak kan kalau teman kita cuma halo. Sedangkan kalau ke guru biasanya kita bilang ibu, selamat pagi ibu, halo ibu, seperti itu. Dalam bahasa Mandarin juga seperti itu. Kalau kepada guru kita dapat menyebutkan lao shi hao, seperti lao shi hao. Nah, lao shi hao ini tuh seperti kayak kita sapa kepada guru. Kita dapat menggunakan kata itu, lao shi hao. Itu kita dapat menyapa guru dengan berkata seperti itu. Dan jika gurunya disapa, gurunya dapat menjawab ni hao atau enggak ni men hao, tergantung berapa banyak yang menyapa ibu guru, seperti itu. Lalu selanjutnya ada ta jia hao. Ini sendiri memiliki arti kayak halo semuanya, seperti itu. Nah, jadi kayak misalkan nih kita lagi jajan ke kantin, habis itu kita balik nih ke kelas. Nah, di kelas kan rame nih orangnya, kita dapat bilang ta jia hao, seperti itu. Ta jia hao itu dipergunakan untuk menyapa orang yang banyak, seperti itu. Bisa dalam konteks sekelas, segerombolan orang yang banyak, gitu kita dapat menggunakan ta jia hao. Apa sih Kak bedanya ta jia hao dengan ni men hao? Kalau ta jia hao itu tuh untuk banyak orang dan yang benar-benar kayak banyak banget, seperti itu. Kalau ni men hao itu tuh lebih ke kayak 2-3 orang atau 4, atau bisa dihitung jari lah intinya. Sedangkan kalau ta jia hao itu tuh benar-benar banyak banget gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita kalau pagi kita ingin menyapa selamat pagi, itu kita dapat bilang chao shang hao. Nah, chao shang hao itu tuh artinya selamat pagi, seperti itu. Kalau misalkan nih kita disapa chao shang hao, kita dapat membalasnya dengan chao shang hao juga, seperti itu. Lalu selanjutnya ada chong wu hao. Nah, chong wu hao di sini tuh memiliki arti selamat siang gitu. Nah, selanjutnya ada wan sang hao. Nah, wan sang hao ini tuh berarti selamat malam, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita malam-malam nih ketemu sama orang, kita bisa menyapa dengan wan sang hao. Tuh. Oke, next kita akan belajar mengenai ungkapan-ungkapan dalam bahasa Mandarin. Seperti yang kita tahu nih, ungkapan-ungkapan kan ada seperti kayak terima kasih, maaf, sama-sama, tidak apa-apa, sampai jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bahasa Mandarin dari ungkapan-ungkapan tersebut. Kita mulai yang pertama ya. Yang pertama ada terima kasih.
dalam bahasa Mandarin kita dapat menggunakan kata xie xie. Xie xie. Xie xie. Itu untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita. Xie xie. Itu tuh kayak ada 4 kan yang tadi. Xie xie itu tuh kayak terima kasih, seperti itu. Jadi kalau kita mau bilang makasih, kita dapat menggunakan kata xie xie. Lalu selanjutnya ada ungkapan terima kasih kembali atau sama-sama, apa bahasa Indonesianya. Kita dapat menggunakan kata bu keji. Bu keji. Itu untuk sama-sama atau kayak iya gitu. Kayak misalkan ada orang bilang xie xie, kita bisa bilang bu keji, seperti itu. Lalu selanjutnya, misalkan kita buat kesalahan nih, kita kan kita harus meminta maaf kan. Nah, dalam bahasa Mandarin meminta maaf kita dapat berkata wei puji, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau minta maaf banget, kita bisa wei puji, seperti itu. Lalu temennya minta maaf kan bisa kan, kalau ada minta maaf nih kita kan bisa bilang kayak nggak apa-apa, nggak masalah, santai aja. Kita dapat berkata me kwansi. Nah, me kwansi ini tuh memiliki arti kayak tidak apa-apa, santai aja, kayak udah nggak apa-apa, seperti itu. Kita dapat bilang me kwansi. Lalu selanjutnya kalau misalkan kita bertemu dengan orang dan kita akan berpisah dengan dia, kita dapat bilang cai chen. Nah, cai chen ini artinya kayak sampai ketemu lagi, cai chen. Nah, sekian pembelajaran dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin memperdalam belajar bahasa Mandarin. 再见。